Pernahkah kamu menyadari hal ini, teman-teman? Tidak peduli berapa kali kamu naik gaji, tidak peduli seberapa besar bonus yang kamu dapat, dalam hitungan bulan, uang di rekening kamu selalu saja di angka yang sama. Kamu merasa tidak boros, kamu bukan korban inflasi, tapi uang itu seolah menguap begitu saja. Dengarkan saya baik-baik. Ini bukan kutukan, ini bukan nasib buruk, kamu sedang disabotase oleh diri kamu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di rahasia terbesar tentang uang yang tidak pernah diajarkan di sekolah manapun. Kondisi finansial kamu saat ini bukanlah cermin dari seberapa keras kerja kamu. Kondisi finansial kamu adalah cermin yang akurat dari identitas finansial kamu di dalam diri. Siapa kamu di dalam, itulah angka yang keluar dari rekening kamu. Hari ini kita tidak akan bicara soal menarik uang dengan pikiran positif. Kita akan membedah anatomi pikiran kamu, menghancurkan batas mental kamu, dan bersiap melakukan kuantum jump. Lompatan kuantum finansial. Lompatan ini bukan tentang mencari uang lebih banyak, tapi tentang berubah menjadi seseorang yang memang benar-benar pantas memegang uang yang besar. Teman-teman, mari kita hancurkan mitos pertama. Keputusan keuangan itu rasional. Salah besar. Ilmu ekonomi bilang manusia itu makhluk logis. Prakteknya, manusia digerakkan oleh psikologi dan ketakutan. Kehilangan 1 juta rupiah terasa 2 kali lebih menyakitkan daripada kebahagiaan mendapatkan 1 juta rupiah. Ketakutan inilah yang membuat kamu bertahan di pekerjaan yang sebenarnya kamu benci. Ketakutan inilah yang membuat kamu ragu memulai bisnis. Karena bagi sistem saraf kamu, zona nyaman yang miskin itu terasa lebih aman daripada kelimpahan yang belum kamu kenal. Sekarang, mari bicara tentang batas yang tidak terlihat atau upper limit. Otak kamu punya termostat pendapatan. Jika di alam bawah sadar kamu percaya saya adalah orang yang bergaji 10 juta sebulan, lalu tiba-tiba kamu mendapat proyek 30 juta. Tebak apa yang terjadi? Otak kamu panik, terjadi benturan identitas, dan karena mengubah identitas itu butuh energi yang besar. Otak kamu akan memilih jalan pintas, mensabotase realitas kamu. Tiba-tiba kamu lupa menagih klien, tiba-tiba kamu bikin kesalahan fatal di kantor, tiba-tiba mobil kamu rusak dan butuh biaya besar. Kamu melakukan pengeluaran impulsif sampai uang kamu itu kembali ke angka 10 juta. Karena di angka 10 juta itulah kamu merasa ini baru diriku, ini identitas saya. Sabotase ini sangat halus, teman-teman, tapi menghancurkan. Dari mana batas ini berasal? Dari masa kecil kamu. Kata-kata seperti cari uang itu susah, kita bukan orang kaya, orang kaya itu serakah. Semua itu tertanam di otak kamu, di alam bawah sadar kamu, dan membentuk identitas kelangkaan. Ketika kamu berusaha menembus batas itu, sistem saraf kamu bereaksi, seolah ada ancaman mematikan. Jantung kamu berdebar, kamu cemas. Inilah alasan kenapa banyak orang gagal kaya. Bukan karena strateginya yang salah, tapi karena kapasitas mental dan sistem saraf mereka itu belum siap menampung kelimpahan. Lalu bagaimana cara kita menghancurkan batas ini? Disimak, teman-teman. Jangan langsung lompat terlalu jauh. Gunakan eksperimen kecil. Latih sistem saraf kamu untuk terbiasa dengan uang besar. Jika kamu biasa dibayar 5 juta, coba minta 7 juta di proyek berikutnya. Tahan rasa tidak nyaman itu. Bernafaslah, sadari bahwa ketakutan itu hanyalah ilusi dari identitas masa lalu kamu. Sekarang, berhenti sejenak. Saya ingin kamu jujur pada diri kamu sendiri. Berapa angka di rekening kamu yang membuat kamu mulai merasa cemas karena merasa itu terlalu banyak? Nah, jika hari ini kamu mendapatkan 500 juta rupiah, apa reaksi pertama kamu? Bahagia atau diam-diam merasa takut, bingung, dan merasa tidak pantas? Ingat kembali, apa kata orang tua kamu tentang uang saat kamu masih kecil? Sadari hal itu. Ketakutan kamu hari ini, batas penghasilan kamu hari ini, itu bukan milik kamu. Itu adalah program usang yang ditanamkan ke kepala kamu, dan hari ini kamu punya kekuatan penuh untuk mencabutnya. Nilai diri kamu tidak ditentukan oleh angka. Camkan ya, teman-teman. Tapi di dunia nyata, kelimpahan finansial membutuhkan kapasitas untuk menerima tanpa merasa bersalah, kapasitas untuk mengambil keputusan besar dengan kepala dingin. Dan kuantum jump finansial ini tidak terjadi karena kamu bekerja 100 kali lebih keras. Tidak, teman-teman. Ia terjadi saat kamu berhenti mengidentifikasikan diri kamu dengan masa lalu kamu. Sebelum kamu membuat keputusan finansial besar, tarik napas panjang, tenangkan sistem saraf kamu, jangan bertindak berdasarkan impuls ketakutan atau ego masa lalu, dan mulailah bertindak, berpikir, dan mengambil keputusan sebagai versi diri kamu yang benar-benar paling sukses. Perluas kapasitas kamu, hancurkan batas yang tidak terlihat itu, identitas baru kamu sudah menunggu di depan mata. Dan pertanyaannya, apakah kamu berani melompat sekarang atau tidak?
Dan teman-teman, jika berminat untuk lebih mempelajari lagi tentang kuantum jam ini benar-benar luar biasa teman-teman. Karena kuantum jam ini adalah jembatan dari ilmu fisika kuantum, ilmu neuroscience, dan ilmu spiritual, dan ilmu kesadaran juga teman-teman. Jika berminat, untuk linknya ada di bio profil saya, judulnya Kuantum Jam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.